Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekarang soal-soal latihan untuk ujian semester 2 IPA kelas 7. Materi IPA kelas 7 di semester 2 ini seluruhnya itu teori. Hampir nggak ada hitung-hitungannya. Oke? Cuma ya nggak ada salahnya kita bahas-bahas soal sekalian ngulang-ngulang. Ada 3 bab utama yang dibahas pada semester 2 ini. Yang pertama berkaitan sama pemanasan global atau global warming. Yang kedua tentang lapisan bumi. Dan yang ketiga tentang tata surya. Oke? Nah, di video ini kita akan bahas soal semuanya. Karena semuanya teori, jadi nanti kayaknya nggak bakal terlalu lama. Yang pertama, peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi disebut sebagai. Nah, peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi inilah yang kita sebut sebagai pemanasan global. Oke? Bukan iklim global. Suhu meningkat secara rata-rata. Maka ya terjadi pemanasan. Global ini artinya bumi. Oke? Nah, kalau kita bahas secara detail, pemanasan global, ya pengertian pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi, kenaikan rata-rata suhu bumi, pemanasan global, pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi, kenaikan suhu rata-rata bumi, rata-rata bumi. Nah, apa penyebabnya? Kenapa suhu bumi jadi naik? Penyebab utama dari pemanasan global itu gara-gara terjadinya efek rumah kaca. Nah, udah belajar kan pengertian efek rumah kaca? Jangan pernah ada lagi yang beranggapan efek rumah kaca itu gara-gara banyak rumah yang pakai kaca. Enggak. Apa maksud efek rumah kaca? Pernah masuk ke dalam rumah kaca? Rumah yang dindingnya atau atapnya terbuat dari kaca, yang biasanya digunakan untuk nanam bunga di dalamnya atau nanam tanaman-tanaman khusus. Nah, kenapa disebut efek rumah kaca? Kalau kita berada di sebuah rumah kaca yang atapnya atau dindingnya terbuat dari kaca, maka suhu di dalam rumah ini akan lebih tinggi. Jadi suhunya akan meningkat dibandingkan suhu yang berada di luar. Kenapa bisa seperti itu? Sifat pada rumah kaca, ketika ada panas yang masuk, lalu panasnya kalau rumahnya kebuka, kalau rumahnya nggak terbuat dari kaca, kan nanti sebagian besarnya nggak bisa lewat cahaya. Tapi kalau dibuat dari kaca, cahaya sama panas bisa masuk. Tapi ketika dia memantul, ketika dia mantul-mantul kan, ketika dia mau keluar, oleh kaca yang ada di atapnya ini, dia dipantulkan lagi ke dalam, sehingga panasnya terperangkap. Jadi penyebabnya suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luar karena panas terperangkap di dalamnya. Terperangkap di dalam rumah kaca ini. Dan ini juga yang terjadi pada bumi kita. Ini bumi misalkan, kalau seandainya nggak ada penyebab efek rumah kaca itu gara-gara ada gas, bukan gara-gara ada kaca ya di atas bumi, tapi gara-gara ada gas. Nah, ada gas-gas yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Ini lapisan gas misalkan. Gasnya umumnya yang paling banyak ngaruhnya itu CO2. Oke? Ketika ada cahaya yang datang, cahaya itu dia bisa lewat. Oke? Nah, kalau gas ini nggak ada, maka cahaya atau panas yang nyampe di permukaan bumi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Tapi gara-gara ada gas ini, mengakibatkan ketika dia mau keluar, maka dia akan mantul lagi, begitu seterusnya, sehingga panas terperangkap di atmosfer bumi. Panas terperangkap di atmosfer bumi. Terperangkapnya panas inilah yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Oke, penyebabnya karena terjadi efek rumah kaca. Disebut efek rumah kaca karena efeknya mirip seperti yang terjadi di dalam rumah kaca. Oke, panas terperangkap di atmosfer. Apa penyebabnya? Kenapa bisa terperangkap? Gara-gara ada gas di sini. Ada gas rumah kaca istilahnya. Gas rumah kaca. Ada banyak gas rumah kaca. Cuma penyebab utamanya atau gas utama pada rumah kaca itu adalah gas CO2. Oke? Ada banyak sebenarnya gasnya.
Cuma yang paling utama dan yang paling banyak jumlahnya adalah CO2. Oke? Nah, gara-gara terjadi pemanasan global, akibat pemanasan global, ya yang pasti yang pertama suhu bumi naik, suhu bumi meningkat. Gara-gara meningkatnya suhu bumi, maka yang terjadi berikutnya adalah es di kutub jadi mencair. Mencairnya es di kutub utara atau kutub selatan. Es di kutub mencair. Apa akibatnya kalau es di kutub mencair? Permukaan air laut naik. Permukaan air laut jadi naik. Naiknya juga cuma naik pasang, tapi pelan-pelan naiknya. Oke? Nah, kalau permukaan air laut naik, maka daratan jadi berkurang. Beberapa pulau atau beberapa kota pinggir laut akan terendam. Oke? Itu akibatnya. Terus terjadi perubahan iklim. Apa maksud perubahan iklim? Bedakan iklim sama cuaca. Iklim ini kondisi cuaca pada selang waktu yang lama kita sebut dengan perubahan iklim. Kita sebut iklim. Oke? Perubahan iklim yang dimaksud nggak siang cerah tiba-tiba sore hujan, nggak kayak gitu. Perubahan iklim kayak kita Indonesia kan punya dua musim utama. Ada musim hujan sama ada musim kemarau. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan September atau bulan Oktober. Itu udah musim hujan. Tapi kadang-kadang udah bulan Desember tapi hujan belum turun juga. Oke? Jadi terjadi keanehan, nggak biasanya. Atau biasanya bulan Mei sama bulan Juni itu adalah musim kemarau. Tapi ternyata bulan Mei sama bulan Juni hujan banyak, banjir misalkan. Maka itu yang kita sebut dengan perubahan iklim. Atau tiba-tiba di gurun turun salju. Di Mesir misalkan, Mesir itu harusnya daerah gurun, tiba-tiba turun salju di Mesir atau di Arab. Maka itu yang kita sebut dengan perubahan iklim. Oke? Iklim menjadi tidak seharusnya. Nah, ini kira-kira akibat dari pemanasan global. Oke? Nah, sekarang kita bahas soal-soalnya. Yang nomor 2, yang bukan penyebab pemanasan global. Oke, tadi pemanasan global terutama diakibatkan oleh efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca, gasnya adalah gas CO2. Oke? Penyebab utama pemanasan global adalah efek rumah kaca, dan penyebab efek rumah kaca adalah gas, terutama gasnya adalah gas CO2. Nah, yang ditanya, yang bukan. Yang pertama, emisi CO2 hasil pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Iya. Apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil ini ada 3 jenisnya. Ada minyak bumi, ada gas alam, dan ada batu bara. Harusnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara ini ada di dalam tanah, tersimpan di dalam tanah. Karbon, kebanyakan berisi karbon. Oke, sebagian besarnya terdiri dari karbon. Berada dalam tanah. Ketika kita bakar, ketika kita ambil lalu kita gunakan, maka karbonnya muncul ke permukaan bumi dan dibakar akan menghasilkan CO2. Oke, akibatnya jumlah CO2 di atmosfer bertambah, meningkat. Emisi CO2 sebagai bahan bakar motor? Iya, benar. C. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor? Enggak, ini bukan. Kalau kita kurangi jumlah kendaraan bermotor, otomatis CO2-nya juga berkurang. Dan itu cara mencegah pemanasan global atau cara mengurangi pemanasan global. Yang D. Peningkatan penggunaan batu bara? Iya, benar. Oke? Nomor 3. Ini udah kita bahas juga. Yang dimaksud dengan efek rumah kaca adalah A. Pengaruh suhu terhadap kesuburan tanaman. Enggak. B. Dipantulkannya panas oleh gas-gas di atmosfer kembali ke bumi. Ya, ini dia. Ini yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Dipantulkannya panas oleh gas-gas di atmosfer kembali ke bumi. Pengaruh suhu udara terhadap kesehatan. Enggak. Naiknya suhu bumi akibat banyaknya gedung-gedung berdinding kaca. Ini enggak. Kalau kalian belum pernah belajar efek rumah kaca, banyak orang beranggapan pengertian efek rumah kaca itu gara-gara ini. Banyaknya gedung-gedung berdinding kaca. Padahal enggak. Oke? Nomor 4. Nah, masih berkaitan sama pemanasan global dan efek rumah kaca. Pemanasan global terutama disebabkan oleh
Apa tadi penyebabnya? Ini ada gasnya, CO, CO2, NO2 atau SO2? CO2. Oke. Penyebab utama gas rumah kaca, penyebab utama efek rumah kaca adalah gas CO2. CO2 terlalu banyak menyebabkan panas yang dipantulkan bumi terhalang CO2 sehingga memantul kembali ke bumi. Ini jawabannya. Oke. Lanjut. Perhatikan data berikut. Meningkatnya suhu permukaan bumi, meningkatnya suhu air laut, terganggunya hutan dan ekosistem, mencairnya gunung-gunung es di kutub, yang mana yang merupakan dampak dari pemanasan global. Meningkatnya suhu permukaan bumi, iya. Meningkatnya suhu air laut, iya. Suhu permukaan bumi termasuk suhu air laut, suhu atmosfer, dan suhu permukaan air laut. Terganggunya hutan dan ekosistem, iya. Kenapa terganggunya hutan dan ekosistem? Perubahan suhu, ada perubahan suhu dan perubahan iklim kadang-kadang mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan. Oke? Akibatnya bisa terjadi kebakaran hutan. Kalau udah terjadi kebakaran hutan, maka terjadi perubahan ekosistem. Berpengaruh terhadap tumbuhan ataupun hewan yang ada di hutan itu. Mencarinya gunung-gunung es di kutub, iya benar. Maka jawabannya semua benar. Oke? Lanjut. Ini tadi udah kita bahas juga. Gas yang menjadi efek rumah kaca paling besar, CO2. Oke? Terus ada CFC. CFC ini bukan tempat makan ayam ya. CFC ini adalah klorofluorokarbon. Oke? Yang sering disebut sebagai freon. Apa guna freon? Freon berguna untuk pendingin pada kulkas atau pada AC. Nah, freon juga mengakibatkan efek rumah kaca, tapi nggak sebesar CO2. Selain mengakibatkan efek rumah kaca, freon ini juga mengakibatkan perlubangan melubangi ozon. Oke? Mengakibatkan lapisan ozon berlubang. H2O, apa ini H2O? H2O ini uap air. Mengakibatkan efek rumah kaca? Iya, uap air juga mengakibatkan efek rumah kaca, tapi tidak sebesar CO2. Apa bukti uap air mengakibatkan efek rumah kaca? Kalau hari mau hujan, mendung, siang-siang mendung, maka biasanya cuaca jadi lebih panas. Oke? Jadi gerah gara-gara mendung. Tertahan panas oleh mendung. CH4 ini kita sebut sebagai gas metana. Mengakibatkan efek rumah kaca? Iya, tapi yang paling besar adalah CO2. Oke? Nomor 7. Yang bukan solusi untuk mengurangi dampak efek rumah kaca. Karena penyebab efek rumah kaca itu adalah CO2, maka solusi untuk mengurangi efek rumah kaca itu adalah dengan mengurangi CO2 yang ada di atmosfer. Mengurangi CO2 di atmosfer. Gimana caranya biar kita bisa mengurangi CO2 yang ada di atmosfer? Nanam pohon. Ini yang bukan ya. Nanam pohon. Oke? Kenapa harus nanam pohon? Karena pohon menyerap CO2 dan menghasilkan gas oksigen. Karena pohon melakukan proses fotosintesis. Dia serap CO2-nya, lalu dia keluarkan oksigen. Sehingga udara jadi lebih segar dan pemanasan global bisa dikurangi. Oke? Maka kalau kalian punya halaman kosong di rumah, tanam aja pohon. Pohon buah-buahan minimal. B. Mengurangi penggunaan gas bumi. Iya, gas bumi ini bahan bakar yang menghasilkan CO2. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Iya. Peningkatan penggunaan batu bara. Enggak, ini malah akan mengakibatkan CO2 makin banyak. Batu bara itu salah satu penghasil CO2 paling banyak di dunia. Oke? Banyak industri-industri yang bahan bakarnya menggunakan batu bara. Dan itu CO2-nya sangat banyak. Nomor 8. Pada kondisi normal, efek rumah kaca sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan bumi. Iya, ini benar. Pada kondisi normal yang CO2 nggak terlalu banyak, maka efek rumah kaca itu sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan bumi. Di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan manfaat efek rumah kaca bagi kehidupan di bumi. Yang A, optimumnya pertumbuhan tanaman. Iya. Terjadinya pemanasan bumi yang lebih hangat itu akan mengakibatkan tanaman jadi lebih subur,
Makanya tanaman di daerah tropis, karena daerah tropis itu lebih hangat, lebih bagus daripada tanaman di daerah subtropis. Atau ketika orang pada tanaman-tanaman khusus ketika mau dibudidaya, maka dibudidayanya di rumah kaca karena emang tumbuhnya lebih bagus. Oke? Tapi pada batas tertentu, ketika efek rumah kacanya masih normal. Ketika udah berlebihan, maka udah malah mengganggu pertumbuhan tanaman. B. Mempertahankan suhu rata-rata bumi agar tidak menjadi es. Iya. Adanya atmosfer bumi mengakibatkan air di bumi tidak menjadi es. Oke? Adanya hangat yang ditampung oleh atmosfer bumi. Ya, kalau seandainya nggak ada atmosfer, maka air di laut itu akan jadi es nanti. Oke? Atau bisa jadi ketika siang dia mendidih, ketika malam dia jadi es. C. Tidak terlalu jauhnya perbedaan suhu antara siang dan malam. Ya. Atmosfer di bumi, gas-gas yang ada di atmosfer akan menahan panas di siang hari lalu melepasnya di malam hari. Saya ini bumi, terus ini matahari. Kan bagian yang menghadap matahari ini yang ngalami siang, yang di belakang ini ngalami malam. Nah, ketika siang hari, gas-gas yang berada di atmosfer, dia menyerap panas yang ada di bumi. Oke? Yang berasal dari matahari, diserapnya. Kemudian ketika malam, panasnya itu dia kasih ke bumi, sehingga bumi nggak terlalu dingin. Oke? Ketika udah mau pagi, panasnya hampir habis. Maka kalau kalian perhatikan, suhu paling dingin itu berada pada jam-jam antara 4 atau 5. Subuh itu kondisi paling dingin. Oke? Coba aja, keluar subuh sama keluar tengah malam. Lebih dingin keluar pas subuh. Karena panas yang disimpan oleh gas yang ada di atmosfer udah hampir habis, udah habis. Oke? Jadi ya nggak ada lagi panasnya sehingga dingin. Matahari juga belum terbit. Yang D, meningkatnya permukaan air laut sehingga lautan jadi lebih luas. Oke, tapi ini bukan manfaat. Ketika permukaan air laut naik, apa yang akan terjadi? Pulau-pulau bisa tenggelam, pulau-pulau kecil bisa tenggelam. Pulau-pulau kecil tenggelam. Kota-kota di pinggir laut jadi kebanjiran. Itu yang akan terjadi. Oke? Terus ketika air di permukaan laut, air di laut juga makin banyak, bisa mengakibatkan terjadi perubahan iklim yang lebih jauh. Nomor 9. Untuk mengurangi dampak pemanasan global, dapat memanfaatkan energi terbarukan. Yang bukan energi terbarukan. Terbarukan itu artinya dapat tambah terus, nggak habis-habis, nggak habis-habis. Yang mana yang bukan termasuk energi terbarukan? Angin, benar, ini energi terbarukan. Angin bakalan habis? Nggak. Air juga energi terbarukan. Batu bara tidak. Batu bara berasal dari perut bumi dan suatu saat akan habis kalau dipakai lagi. Pakai terus menerus. Gelombang laut ini juga terbarukan, nggak bakal berhenti ombak di laut. Nomor 10. Upaya untuk mengurangi pemanasan global. Ya, kalau mengurangi pemanasan global, ya kurangi jumlah CO2 di atmosfer. Caranya, kurangi pemakaian kendaraan bermotor. Iya. Meningkatkan pemakaian AC. Salah. AC mengandung freon. Makin sering kita pakai AC, makin banyak freon yang terlepas ke udara. Akibatnya, ya makin banyak freon di udara, pemanasan global terjadi. Yang 3, mencegah terjadi kebakaran hutan. Iya. 4. Melakukan penghijauan. Iya, penghijauan ini maksudnya nanam pohon. Oke? Maka jawabannya 1, 3, sama 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita ngebahas pemanasan global, sekarang kita ngebahas tentang lapisan bumi. Sekarang kita bahas ini dulu. Ada vulkanisme, sedimentasi, tektonisme, seisme, sama erosi yang termasuk ke dalam tenaga endogen yang dapat mengubah bentuk bumi. Oke? Kalau kita bagi, tenaga pembentuk muka bumi terbagi atas 2. Ada endogen, ada eksogen. Endogen, ada eksogen. Apa bedanya? Endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Sementara eksogen berada dari luar bumi. Oke, tenaga endogen terdiri dari beberapa.
Yang pertama ada namanya yaitu vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme itu gejala gunung api. Gejala gunung api, vulkanisme. Oke, gunung api meletus, meletusnya gunung api akan mengakibatkan terjadi perubahan bentuk muka bumi. Terus ada apa lagi? Ada tektonisme. Tektonisme. Apa itu tektonisme? Pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi. Kalian tahu pegunungan Himalaya? Oke. Pegunungan Himalaya terbentuk, dia bukan gunung api Himalaya, terbentuk gara-gara gejala tektonisme. Oke. Terus apa lagi? Ada seisme. Apa itu seisme? Gempa bumi. Ini yang kita sebut sebagai tenaga endogen. Maka jawabannya yang mana? 1, 3, sama 4. Jadi jawabannya adalah C. Terus kalau tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Apa contohnya? Erosi. Oke, erosi itu bahasa lainnya pengikisan. Pengikisan permukaan bumi akibat bisa gara-gara air, bisa gara-gara angin. Oke, atau bisa gara-gara makhluk hidup terjadi pengikisan. Batu di atasnya ada tumbuhan yang tumbuh, ada lumut. Oke, maka nanti batunya lama-lama terkikis. Kemudian selain ada erosi, ada sedimentasi. Sedimentasi ini pengendapan. Pengendapan. Oke. Terus nanti ada juga meteor. Oke, ada benda jatuh dari luar angkasa ke bumi mengakibatkan terbentuk kawah. Itu kita sebut sebagai tenaga eksogen. Nomor 12. Penyusun lapisan atmosfer terbesar. Oke, kita bahas atmosfer sekarang. Kalau kita bahas lapisan bumi itu ada beberapa komponen. Ada lapisan atmosfer. Atmosfer itu lapisan udaranya. Ada lapisan litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuannya. Kemudian ada lapisan hidrosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air atau komponen air yang berada pada bumi. Ini 3 komponen utama yang nyusun bumi. Nah, kita bahas dulu yang nomor 12, atmosfernya. Penyusun lapisan atmosfer yang paling besar. Atmosfer bumi itu tersusun atas gas yang paling banyak itu adalah nitrogen, N2, gas nitrogen. Itu kira-kira 79%. Terus ada gas oksigen. Oksigen kira-kira 20%. Terus ada lain-lainnya itu 1%. Oke? Nah, berarti ini jawabannya mana? Yang paling banyak nyusun atmosfer bumi adalah gas nitrogen. Jadi C jawabannya. Oke? Kemudian atmosfer itu sendiri, kalau kita lihat dari permukaan bumi, dia terdiri dari beberapa lapis. Lapisan atmosfer. Kalau kita mulai dari yang paling rendah, yang paling bawah, ini bumi. Maka lapisan pertama, ini bumi misalkan. Lapisan pertama itu kita sebut sebagai lapisan troposfer. Oke? Troposfer. Di atasnya lapisan troposfer itu ada lapisan stratosfer. Stratosfer. Oke? Di atas lapisan stratosfer itu ada lapisan, di atas stratosfer ada mesosfer. Oke? Di atasnya mesosfer ada nanti termosfer. Dan di atas termosfer ada namanya eksosfer. Oke? Kalau mau tahu lebih detailnya, bisa lihat video khusus dari Rumah Belajar Kamil yang ngebahas ini. Cari aja yang judulnya atmosfer, video RBK yang judulnya atmosfer, nanti ngebahas ini secara detail. Dan ditanya, urutan lapisan atmosfer yang paling luar, ini harusnya bukan dari paling luar nanyanya, tapi dari paling dalam lah. Kalau paling luar nggak ada jawabannya. Dari paling dalam, dari paling bawah. Oke?
Kalau dari paling bawah berarti kita mulai dari mana? Dari troposfer duluan. Jadi 5 harusnya duluan. Habis troposfer, stratosfer. Stratosfer nomor 3. Habis stratosfer, mesosfer. Mesosfer nomor 2. Habis itu termosfer nomor 4. Kemudian eksosfer nomor 1. Maka jawabannya mana? B jawabannya. Oke? Lanjut. Soal nomor 14. Lapisan atmosfer yang terdiri atas gas ozon. Oke. Nah, troposfer ini yang paling bawah. Yang paling bawah ini tempat terjadinya gejala cuaca. Tempat terjadi gejala cuaca. Apa aja gejala cuaca? Hujan, angin, petir ada di sini. Oke? Terus pada stratosfer ini udah gak ada lagi gejala cuacanya. Terus di mana letak lapisan ozon? Lapisan ozon terletak pada stratosfer ini. Jadi pada stratosfer ada satu bagian, ada satu lapisan yang nanti kita sebut sebagai lapisan ozon. Apa fungsi lapisan ozon? Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Melindungi bumi dari ultraviolet. Oke, ultraviolet. Ingat, kalau mau detailnya lihat video yang bagian atmosfer. Oke, jadi jawabannya adalah stratosfer. Terus nomor 15, pernyataan tentang atmosfer. Mana pernyataan yang benar? Secara umum, kalau kita ngelihat lapisan udara makin ke atas, makin ke atas itu tekanan udaranya makin rendah. Tekanan udara makin rendah. Makin tinggi dari permukaan laut, maka tekanan udaranya makin rendah. Kenapa? Kenapa makin rendah? Gara-gara molekul udaranya makin sedikit. Molekul udara makin ke atas, makin sedikit atau makin tipis. Makin tipis. Misalnya gini, orang kalau mau naik gunung, itu harus benar nyiapin fisik. Makin tinggi gunungnya, maka makin harus siap fisiknya. Ketika dia naik ke pegunungan Himalaya, misalkan Everest, itu harus ada latihan khusus. Karena oksigen di puncak gunung itu lebih tipis daripada oksigen pada permukaan laut. Akibatnya susah nafas kalau kita berada pada ketinggian yang sangat tinggi. Oke? Nah, mana yang benar sesuai dengan pernyataan ini? Yang pertama, tekanan udara akan bertambah seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Makin tinggi, apa yang terjadi pada tekanan? Makin rendah, bukan makin bertambah, makin berkurang harusnya. Tekanan udara akan berkurang. Oke, benar. Semakin tinggi atmosfer, molekul udaranya makin sedikit. Benar. Makin tinggi atmosfer, molekul udara makin banyak. Salah. Makin tinggi, molekul udara makin tipis. Maka jawaban yang benar adalah 2 sama 3. Oke? Nah, gimana dengan suhu? Suhu berubah-ubah. Kalau pada troposfer, suhunya makin dingin. Kalau pada stratosfer, sampai lapisan ozon dia makin dingin. Tapi lewat pada lapisan ozon dia makin panas. Oke? Pada mesosfer, dia makin tinggi, makin dingin lagi. Tapi pada termosfer, makin tinggi, makin panas. Oke? Beda-beda kalau suhu. Tapi kalau tekanan, semuanya seragam. Makin tinggi, maka tekanan akan makin rendah, makin berkurang. Nah, nomor 16. Struktur batuan yang menyelimuti bumi. Apa tadi struktur batuan namanya? Litosfer. Kalau atmosfer itu gas. Kalau hidrosfer itu air. Nah, kalau biosfer itu apa? Makhluk hidup. Bio itu makhluk. Oke? Jadi kalau biosfer itu susunan makhluk hidup. Susunan litosfer dari permukaan bumi hingga ke dalam secara berurutan. Oke. Kalau kita bahas lapisan bumi. Bumi secara umum terdiri dari 4 lapisan utama. Oke. Lapisan paling luar dan merupakan lapisan paling tipis. Lapisan yang paling luar ini, lapisan pertama, kita sebut sebagai kerak bumi. Dan dia berupa padatan. Oke, kerak bumi. Nah, lapisan kedua di bawah kerak bumi ada yang namanya disebut sebagai
mantel bumi. Mantel bumi. Oke. Terus kemudian di bawahnya mantel bumi ini nanti berupa cairan. Cairan kental. Oke. Makin ke bawah dia makin padat cairannya. Di bawah mantel bumi ada inti bumi. Yang inti pertama kita sebut dengan inti luar. Inti luar juga berupa cairan. Cairan kental juga, cairan kental yang sangat panas. Kemudian ada inti yang paling dalam kita sebut dengan inti dalam. Inti dalam ini berupa padatan. Maka kalau diurutkan, berarti kalau diurutkan dari permukaan bumi hingga ke dalam, berarti dari luar ke dalam. Berarti dimulai dari kerak bumi. Habis kerak bumi, mantel bumi. Habis mantel bumi, inti luar, kemudian inti dalam. Maka jawabannya adalah D. Oke? Nomor 18. Lapisan kerak bumi yang membentuk dasar samudra disebut sebagai. Nah, kerak bumi tadi, kerak bumi itu dibagi dua jenisnya. Ada namanya kerak samudra, terus ada namanya kerak benua. Kenapa disebut kerak samudra sama kerak benua? Karena letaknya, posisinya. Kerak samudra ada di bawah lautan, ada di bawah laut. Jadi ini adalah tanah yang berada di bawah laut. Jadi kalau ada ini laut, terus ini pulau. Nah, dia nanti terpisah biasanya. Oke. Ini lautan, ini air. Nah, ini padatannya. Ini laut misalkan. Oke. Yang berada di bawah lautan disebut sebagai kerak samudra. Yang menjadi pulau, yang menjadi benua disebut sebagai kerak benua. Biasanya kalau di Indonesia, kerak samudra ini masuk ke bawahnya kerak benua. Jadi posisinya kayak gini nih. Jadi kerak samudranya masuk ke bawah kerak benua. Jadi nyelip di bawahnya kerak benua. Dan dia geser terus. Ini yang ada di pantai barat Sumatera. Oke. Ini juga udah kita bahas di bagian litosfer. Lihat videonya. Kau udah bikinkan video atmosfer sama litosfer. Jadi jawabannya apa? Yang membentuk dasar samudra atau dasar lautan kita sebut sebagai kerak samudra. Ada subscribe. Terus nomor 19. Menurut Wagener, zaman dahulu semua benua itu menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Daratan itu disebut sebagai. Nah, ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana proses terbentuknya muka bumi seperti sekarang. Oke? Ada yang pertama namanya teori pergeseran benua. Teori pergeseran benua. Pergeseran benua. Kita sebut sebagai continental drift. Continental drift. Nah, siapa yang punya teori ini? Nah, si ini orangnya, si Wagener ini. Katanya menurut Wagener, kalau sekarang kan bumi kita itu terdiri dari beberapa benua. Ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika, Australia, Eropa, dan seterusnya. Kalau dulu katanya benua itu cuma satu. Cuma ada satu benua besar yang dikelilingi oleh lautan. Nggak ada pulau-pulau kecil, cuma satu benua daratannya. Oke? Nggak ada benua lainnya, cuma satu ini saja. Benua kuno ini disebut sebagai Pangea. Oke? Pangeae. Yang kemudian terpisah-pisah menjadi benua-benua yang ada sekarang, menjadi pulau-pulau, menjadi benua Asia. Jadi dia patah-patah nanti. Jadi terjadi patahan, terjadi pergerakan lempeng-lempeng benua, pecah dia lempengnya, sehingga terpisah-pisah menjadi benua-benua yang ada sekarang. Oke? Penyebabnya kenapa bisa terpisah nanti jelaskan oleh teori kedua. Teori pergeseran dasar laut namanya. Teori pergerakan dasar laut, pergerakan dasar samudra. Oke. Jadi kalau ini laut, terus ini tanah yang berada di bawah laut. Ini kerak bumi yang berada di bawah laut. Nah, kerak bumi ini katanya selalu bergeser. Kenapa bisa bergeser? Gara-gara di bawah ini ada magma. Ada magma, ada cairan kental yang sangat panas yang bergerak ke atas. Oke. Dia bergerak ke atas. Nah, karena dia gerak ke atas dan lempeng ini tipis, maka lempeng ini akan patah.
nanti lempengnya patah. Jadi kita hapus tengah-tengahnya. Kok hapus semua. Lempengnya nanti patah kayak gini. Oke. Membentuk patahan di dasar-dasar samudra. Patahan-patahan ini yang nanti membuat jalur gunung api di bawah samudra. Oke. Nah, karena dia nggak bisa keluar magmanya ini, atau yang keluarnya cuma sedikit yang bisa keluar, sebagiannya lagi terpaksa ngalir ke sebelah. Oke. Ketika dia ngalir ke sebelah, lempeng yang di atasnya ikut ke bawah ngalir. Jadi lempengnya ini juga ikut bergerak ke samping. Oke. Yang ini gerak ke kiri, yang ini gerak ke kanan. Akibatnya apa yang terjadi patahannya? Patahannya makin lebar. Nah, patahan yang makin lebar itu nanti diisi oleh magma yang ngalir dari bawah. Magmanya, karena ini air, dingin kan nanti, mendingin magmanya lalu berubah menjadi kerak-kerak samudra yang baru. Terbentuk kerak yang baru. Begitu seterusnya. Nah, gara-gara pergerakan inilah kemudian terjadi pergerakan lempeng-lempeng ini. Oke, berpisah-pisah benuanya menjadi benua yang sekarang. Lanjut soal nomor 20. Jadi ini jawabannya adalah Pangea. Nomor 20. Di antara seluruh lapisan litosfer, lapisan yang paling tebal. Oke. Nah, kerak bumi ini tipis. Yang paling tebal itu sebenarnya adalah mantel bumi. Jadi mantel bumi yang paling tebal. Mantel bumi. Masalahnya di sini nggak ada mantel bumi. Nah, mantel bumi nanti dibagi atas 3 bagian. Ini kan kerak bumi nih. Kerak bumi. Di bawah kerak bumi ada mantel bumi. Mantel buminya kita kasih warna merah. Ada mantel bumi bagian pertama, lapisan pertama, mantel bumi lapisan kedua, dan mantel bumi lapisan ketiga. Jadi mantel bumi terdiri dari 3 lapis. Jadi lapisan mantel bumi ada 3. Mantel bumi bagian atas bersama-sama kerak bumi, dia berupa padatan. Nah, mantel bumi yang paling atas bersama dengan kerak bumi nanti disebut sebagai litosfer. Jadi padatan yang berada paling atas. Mantel bumi bagian pertama sama kerak bumi itu disebut sebagai litosfer. Mantel bumi bagian kedua disebut sebagai astenosfer. Dan mantel bumi bagian ketiga disebut sebagai mesosfer. Nah, di antara 3 ini, mana yang paling tebal? Astenosfer yang paling tebal. Paling tebalnya adalah astenosfer. Maka jawabannya adalah astenosfer. Oke? Lanjut, soal nomor 21. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat dan mengakibatkan struktur batuan di lempeng bagian atas sesar naik. Nah, ini pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng. Kita bagi atas 3 pergerakan lempeng. Yang pertama ada namanya sesar normal. Sesar itu patahan. Oke? Apa yang maksud dengan sesar normal? Ini ada lempeng pertama. Ada lempeng kedua. Nah, sesar normal terjadi ketika lempengnya bergerak saling menjauh. Lempeng pertama bergerak ke arah kiri. Lempeng kedua bergerak ke arah kanan. Akibatnya lempengannya turun. Oke? Ini disebut sebagai sesar normal atau normal fault. Ini yang kita sebut dengan sesar normal. Terus ada sesar terbalik. Sesar terbalik. Kenapa disebut dengan sesar terbalik? Karena kebalikan dari sini. Jadi lempengnya saling mendorong. Kalau ini kan lempengnya saling menjauh. Ada lempeng yang saling mendorong. Ini lempeng yang di atasnya turun. Nah, karena saling mendorong, ini dorong ke kanan, ini dorong ke kiri, akibatnya si lempengan yang ini akan terdorong ke atas. Oke? Nah, ini yang terjadi pada pantai barat Sumatera kita. Lempengannya saling mendorong. Lempeng benua Asia sama lempeng Samudra Hindia itu saling mendorong. Akibatnya terjadi bukit barisan. Oke? Lempengannya naik, lempengan samudranya naik. Ada daratan di Pulau Sumatera naik ke atas, dan itu yang kita sebut dengan bukit barisan. Oke? Namanya sesar terbalik atau reverse fault. Reverse ini artinya terbalik. Oke? Kalau sesar normal, normal fault. Terus ada yang kemudian sesar strike slip, sesar slip. Sesar slip bergeser, sesar geser, slip. Nah, kalau sesar slip
Dia nggak atas bawah kayak gini, nggak turun ke atas atau turun ke bawah. Kalau ini saling menjauh, saling mendekat. Kalau sesar slip nggak. Ini lempengan pertama, ini lempengan kedua. Kalau dilihat dari atas ya. Nah, lempengan pertama bergerak ke, ini lihatnya kanan kiri, ini bergerak ke kanan misalkan. Nah, lempengan ke sananya gerak ke arah sana, ke arah ke kiri misalkan kayak gitu. Jadi gerakannya bukan menjauh atau mendekat, tapi ini bergerak kanan kiri. Saling bergesekan nanti di sini. Ini namanya sesar slip. Abnormal nggak ada yang namanya abnormal. Maka jawabannya yang mana? Lempengannya saling mendekat. Yang mana yang saling mendekat? Sesar terbalik, reverse fall. Oke? Nomor 22. Peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi. Keluarnya magma dari dalam perut bumi disebut sebagai vulkanisme. Kalau vulkanologi, ilmu yang pelajari tentang vulkanisme. Ilmu tentang vulkanisme. Kalau seismik, ini gempa bumi. Kalau seismologi, ilmu tentang gempa. Oke? Maka jawabannya adalah A. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi namanya adalah seismograf. Kalau magnitudo ini satuan. Oke, ukuran gempa. Ukuran kekuatan gempa disebut sebagai magnitudo gempa. Seismogram ini gambaran hasil seismograf. Hasil seismograf. Seismograf ini alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi dan hasilnya dan gambar yang dihasilkan oleh alatnya disebut dengan seismogram. Epicentrum, pusat gempa bumi. Pusat gempa. Oke. Kalau ini kita punya permukaan bumi. Biasanya gempa bumi itu terjadi akibat pergerakan di bawah permukaan. Oke. Terus ini pusat gempanya. Pusat gempa di bawah tanah. Ini berada di bawah tanah. Di bawah tanah. Nah, pusat yang berada di bawah tanah disebut sebagai hipocentrum. Nah, yang berada di atas ini, titik yang berada di atas disebut sebagai epicentrum. Jadi epicentrum persis berada di atas permukaan bumi, yang pusat yang berada di bawahnya di dalam permukaan bumi disebut sebagai hipocentrum. Oke? Lanjut, soal nomor 24. Gempa bumi yang pusatnya di lautan dengan kedalaman tertentu berpotensi mengakibatkan terjadinya, ini gampang. Ketika gempa terjadi di lautan, maka mungkin terjadi tsunami. Bukan gedung meletus, bukan gelombang pasang, bukan badai, tapi tsunami. Gelombang pasang ini gara-gara aktivitas bulan. Aktivitas bulan. Bulan purnama atau bulan mati bisa mengakibatkan terjadinya pasang. Oke. Kita lanjut tata surya. Tata surya kita itu dimulai dari matahari tengah-tengahnya. Tata surya adalah susunan planet-planet yang berada pada orbit matahari, yang mengitari matahari. Matahari. Lebih besar harusnya matahari. Nah, planet pertama yang berada dekat matahari adalah planet, apa namanya? Merkurius. Merkurius. Planet kedua yang sedikit lebih besar dari Merkurius adalah planet Venus. Planet ketiga yang lebih besar dari Venus adalah planet apa? Tempat kita tinggal, planet bumi. Oke? Merkurius yang pertama, Venus, kemudian bumi. Habis bumi apa? Planet Mars. Ciri-ciri planet Venus, Venus itu sering disebut sebagai bintang kejora. Jadi Venus itu sering disebut sebagai bintang kejora. Dia bukan bintang, dia sebenarnya adalah planet Venus. Oke? Kenapa terlihat terangnya biasanya kalau nggak maghrib, kalau nggak subuh, tergantung bulannya kita ngelihat. Kenapa bisa terang? Gara-gara dia memantulkan cahaya matahari. Ada atmosfer di planet Venus yang sangat menyilaukan. Oke? Nah, kalau ciri-ciri Mars, Mars itu sering disebut sebagai planet merah. Oke? Mars sering disebut sebagai planet merah. Kenapa planet merah? Ya karena terlihat berwarna merah, gara-gara atmosfernya yang berwarna merah. Di belakang Mars nanti ada lagi planet yang paling besar. Namanya planet apa? Jupiter. Jupiter. Nah, antara Mars sama Jupiter nanti ada benda-benda kecil. Nggak kecil sebenarnya sih, lumayan. Ada benda-benda langit yang kecil yang juga mengitari matahari, yang kita sebut sebagai asteroid. Oke?
Oke, kita lanjutkan urutannya. Di belakang Jupiter ada planet yang juga ukurannya besar tapi lebih kecil dari Jupiter. Terus yang punya ciri khusus, dia punya cincin. Oke? Ada cincin yang mengelilinginya. Nah, planet ini kita sebut sebagai planet tahu? Planet Saturnus. Oke, ukurannya lebih kecil dari Jupiter. Kemudian di belakang Saturnus ada planet apa? Ada planet yang juga lumayan besar, yang pasti jauh lebih besar dari Bumi, tapi lebih kecil daripada Jupiter. Ada planet Uranus. Di belakangnya Uranus masih ada planet lagi. Planet apa namanya? Nih, kita bikin kayak gini aja. Planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Neptunus. Dulu ada Pluto, tapi sekarang Pluto udah nggak dimasukkan lagi karena ternyata Pluto tidak mengitari matahari. Jadi berada di luar jangkauan tata surya kita. Nah, ini urutannya. Oke, hafalkan urutannya ini karena biasanya urutan itu ditanya. Sekarang kita lihat soalnya. Matahari digolongkan ke dalam bintang. Oke, matahari kita ini itu bintang. Yang pernah beranggapan matahari ini nggak bintang. Lebih besar mana matahari daripada bintang? Jangan gara-gara matahari terlihat lebih besar, kita sebut matahari lebih besar. Enggak. Matahari ini tergolong bintang, dan diantara bintang, matahari ini bintang yang kecil. Oke? Kenapa bintang yang lain terlihat sangat kecil? Karena jaraknya yang sangat jauh. Nah, kenapa matahari digolongkan sebagai bintang? Secara umum, benda-benda besar pada tata surya atau pada langit itu ada 3. Ada bintang, ada planet, terus ada satelit. Kemudian yang kecil-kecil itu namanya asteroid nanti. Terus ada komet. Ada komet. Ada asteroid. Asteroid. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Bintang ini yang membuatnya berbeda karena dia menghasilkan cahaya sendiri. Menghasilkan cahaya sendiri. Cahaya sendiri itu kita sebut sebagai bintang. Oke? Nah, matahari dia ngasilin cahaya sendiri, dia nggak ngambil cahaya dari tempat lain. Nah, kalau planet itu yang tak bercahaya. Dia tak bercahaya, terus dia bergerak mengitari bintang. Jadi planet, apakah planet cuma ada segini saja? Enggak, ini planet yang ngitari matahari. Apakah ada planet tempat lain? Bisa. Ada, pasti ada planet di tempat lain yang mengitari bintang yang lain juga. Oke? Apakah di planet-planet tersebut bisa ada kehidupan? Bisa jadi, cuma kita aja nggak tahu. Oke? Mungkin aja ada ada makhluk-makhluk seperti Thanos di planet-planet lain. Kita nggak tahu. Oke? Kemudian satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Benda yang mengitari planet. Kalau planet dia mengitari bintang. Planet mengitari bintang. Kalau satelit dia mengitari planet. Oke? Kemudian apa itu komet? Komet itu sering disebut bintang berekor. Dia bukan bintang. Dia sebenarnya nggak ada cahayanya. Jadi ini benda langit yang berekor. Ekornya apa sebenarnya? Ekornya ini sebenarnya adalah uap atau gas. Oke? Ekornya itu sebenarnya gas yang memantulkan sinar matahari, atau sinar bintang, memantulkan sinar matahari. Nah, biasanya komet ini dia berupa es. Oke? Ketika dia mendekati matahari, kan dia makin lama makin panas tuh. Ketika mendekati matahari, dia bergeraknya sangat cepat. Lalu dia bergerak mendekati matahari. Nah, karena dia dapat panas matahari, esnya mencair. Nah, bagian yang mencairnya berubah jadi gas dan ketinggalan di belakang. Ketika dia bergerak, ketinggalan di belakang. Sehingga terbentuk kelihatan seperti bintang berekor. Oke? Kemudian asteroid yang mana? Asteroid itu yang ini, yang bentuknya nggak beraturan. Ini asteroidnya bentuknya nggak beraturan. Bentuknya nggak beraturan. Beda sama planet, beda sama satelit atau bulan. Satelit ini termasuk nggak beraturan. Oke, satelit ini nanti kita sebut sebagai bulan.
Apakah hanya bumi yang punya bulan? Enggak. Planet-planet lain juga punya bulan. Dan yang Jupiter ini, yang bulannya paling banyak. Bulannya paling banyak itu adalah Jupiter. Oke? Jupiter itu punya 79 bulan. 79 buah bulan atau satelit. Kita kan cuma punya satu. Bumi itu cuma punya satu bulan. Bulan yang kita kenal. Yang kita lihat bukan tiap malam. Yang purnama sekali sebulan. Oke? Sementara Jupiter ada 79 buah bulan yang mengelilinginya. Oke? Ini menurut buku. Oke? Yang terbaru pada sebelumnya, ya menurut para ilmuwan sebelumnya, Jupiter itu punya 79 bulan dan Saturnus di sebelahnya punya 62 bulan. Kalau ada soal yang nanya planet apa yang punya bulan paling banyak, ya jawabnya masih Jupiter. Tetapi ada update terbaru pada bulan Oktober 2019, ilmuwan menemukan lagi ada tambahan 20 bulan di Saturnus. Jadi sejak 2019 diketahui kalau Saturnus ini totalnya punya berapa? Awalnya 62 tambahin 20 jadi berapa? 82 bulan. Jadi kalau ditanya realnya sekarang planet mana yang paling banyak bulannya? Saturnus jawabannya. Tapi kalau ada soal yang nanya planet mana yang punya bulan paling banyak, jawab aja Jupiter dulu. Karena buku masih belum diupdate dan kurikulum juga belum diupdate, belum diubah. Jadi masih dipelajari Jupiter yang paling banyak. Kalau udah update, maka Saturnus yang paling banyak. Nah, berarti jawabannya mana tadi? Matahari digolongkan ke dalam bintang. Bintang disebut bintang gara-gara memancarkan cahaya sendiri. Maka jawabannya adalah C. Peristiwa yang disebabkan oleh rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah bumi yang berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Apa yang disebabkan oleh rotasi bumi? Ada beberapa hal yang terjadi gara-gara adanya rotasi bumi. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Siang malam itu berganti bukan gara-gara mataharinya pindah-pindah, tapi bumi yang berputar. Matahari dia nggak ngelilingi bumi, bumi yang ngelilingi matahari. Siang malam terjadi gara-gara bumi berputar pada porosnya. Bagian yang menghadap matahari itu siang, yang membelakangi matahari itu akan jadi malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu di dunia. Apa maksud perbedaan waktu? Kayak kita sekarang pukul berapa ini? Pukul 8 malam. Maka di Inggris sekarang itu pukul 1 siang. Di Amerika mungkin ini pagi, 8 pagi. Nah, perbedaan waktu itu terjadi gara-gara bumi berputar pada porosnya. Jadi kalau ini mana jawabannya? Perbedaan waktu di berbagai tempat dunia. Ini jawabannya. Terus ada gerak semu matahari harian. Gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari. Apa maksud gerak semu harian? Pagi ada di timur, tengah-tengah ada di siang-siang ada di tengah-tengah, sore ada di barat. Itu disebut gerak semu harian. Nah, gimana dengan pergantian musim? Pergantian musim ini terjadi gara-gara revolusi, bukan gara-gara rotasi, tapi gara-gara revolusi. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam ini juga akibat revolusi. Apa maksud perbedaan lamanya siang dan malam? Standarnya kalau kita di daerah tropis, siang itu 12 jam, malam juga 12 jam. Tapi ada kadang-kadang malamnya lebih lama daripada siangnya. Atau siangnya lebih lama dari malamnya. Kadang-kadang kita buka puasa misalkan. Kadang-kadang buka puasanya jam 6 sore. Kadang-kadang jam 6:30 atau lewat dari 6:30. Maka itu penyebabnya adalah gara-gara revolusi. Apa itu revolusi? Gerak bumi yang mengitari matahari. Bumi ngitari matahari atau planet-planet lain ngitari matahari disebut sebagai revolusi.
Gerak semu tahunan matahari juga disebut sebagai revolusi. Setiap tahun matahari itu seolah-olah pindah-pindah. Oke? Meskipun terbitnya tetap di arah timur, tapi timurnya kadang-kadang pindah-pindah, agak geser ke utara atau agak geser ke selatan. Oke? Lanjut soal nomor 27. Planet yang termasuk planet inferior. Nah, yang mana yang kita sebut dengan planet inferior? Planet yang mengitari matahari itu dibagi, ada yang namanya planet inferior dan exterior. Oke? Jadi ada yang namanya planet inferior dan superior. Jadi pembagian pertama itu ada inferior dan superior. Terus ada planet dalam sama luar, dalam dan luar. Oke? Planet dalam sama planet luar. Planet inferior dan superior ini dibaginya berdasarkan posisinya terhadap bumi. Oke? Inferior berarti ada yang di dalam bumi, antara bumi sama matahari. Merkurius sama Venus itu disebut sebagai planet inferior. Terletak antara matahari sama bumi. Jadi kalau ini batasnya itu bumi nih. Batasnya itu bumi. Nah, kalau superior yang berada setelah bumi. Oke, berarti apa aja? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Jadi batasnya adalah bumi, planet inferior dan superior. Kalau dalam dan luar, batasnya bukan bumi, tapi batasnya adalah asteroid. Yang di dalam asteroid, antara asteroid sama matahari, apa aja? Merkurius, Venus, bumi, sama Mars. Oke? Kalau luar, ya di luarnya asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke? Jadi perhatikan baik-baik. Inferior dan superior atau dalam sama luar. Ini yang ditanya apa? Inferior. Berarti jawabannya apa? Merkurius sama Venus. Oke? Beda sama dalam ya, atau inner. Nama lain dari dalam itu inner. Kalau luar, outer. Nomor 28. Berikut yang bukan akibat revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu gerak bumi mengitari matahari. Yang ditanya yang bukan akibat dari revolusi bumi adalah: yang pertama, terjadinya perbedaan antara siang dan malam. Ini benar. Oke, kadang-kadang malam lebih lama, kadang-kadang siang lebih lama. Kalau standarnya harusnya 12 jam, 12 jam. Terjadinya siang dan malam. Salah. Tadi udah kita bahas. Siang dan malam itu gara-gara rotasi bumi. Terjadinya perbedaan musim belahan bumi utara dan selatan. Iya, perbedaan musim itu gara-gara revolusi. Perbedaan rasi bintang. Iya. Apa maksud perbedaan rasi bintang? Kadang-kadang ada rasi bintang yang sama terlihat di arah timur. Kadang-kadang dia pindah ke arah agak ke selatan atau agak arah ke utara. Itu namanya perbedaan rasi bintang. Maka jawabannya adalah B. 29. Benda langit yang mengiringi bumi ketika beredar mengelilingi matahari. Ada matahari. Terus ada bumi. Terus ada benda langit yang ngikut sama bumi. Ketika bumi ngitari matahari, dia ngikut sama bumi. Berarti apa ini? Bulan. Ketika bumi ngitari matahari, si bulan ini juga ngikut bumi. Tapi sambil dia ngikut bumi, dia juga ngitari bumi juga. Jadi dia ikutan muter ngelilingi matahari juga sebenarnya. Oke? Maka jawabannya apa? Satelit. Bulan itu adalah satelit. 30. Nah, sekarang kita bahas gerhana. Gerhana kita bagi dua. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kapan terjadi gerhana matahari? Kalau posisinya kayak gini. Gerhana matahari itu berarti mataharinya tertutup. Kita nggak bisa ngelihat matahari lagi. Bukan lagi sih, untuk sementara waktu. Ini matahari, ini bumi. Oke, bagian yang gelap berarti malam, bagian yang terang berarti siang. Nah, kenapa bisa tertutup mataharinya? Gara-gara ada bulan yang ngalangin. Ini ada bulan nih. Jadi ketika ada cahaya matahari mau ke bumi,
dia tertutup oleh bulan. Akibatnya, daerah yang sebelah sini nggak kebagian cahaya matahari karena ketutup sama bayangan bulan. Oke? Gelap mereka di sini. Maka inilah kita sebut dengan gerhana matahari. Jadi posisinya matahari, bulan, bumi. Bulan menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Kalau gerhana bulan, posisinya kayak gini. Ini matahari, terus ini bumi. Oke. Kemudian bulan ada di belakang bumi. Jadi posisinya matahari, sun, bumi, apa bahasa Inggris bumi? Earth. Terus bulan apa bahasa Inggrisnya? Moon. Oke. Nah, si moonnya, si bulannya tertutup sama bayangan bumi. Oke. Mataharinya berikan cahaya ke bumi, tapi cahayanya nggak sampai ke bulan gara-gara ketutup sama bumi. Jadi bulannya tertutup sama bayangan bumi. Ini bayangan bumi nih. Nah, gambar kayak gini, berarti ini adalah gerhana bulan. Gerhana bulan berarti. Si bulannya masuk ke dalam bayangan bumi. Nah, bayangan buminya dibagi dua. Yang sangat gelap ini kita sebut sebagai umbra. Yang abu-abu ini disebut sebagai penumbra. Ketika dia masuk ke dalam umbra, maka gerhananya adalah gerhana total. Ketika dia masuk ke dalam umbra, maka gerhananya adalah gerhana total. Ketika dia masuk ke dalam penumbra, maka gerhananya adalah gerhana sebagian. Oke, ini bulannya masuknya kemana? Ke umbra, berarti gerhana bulan total. Oke, gerhana bulan total. Maka jawabannya adalah C. Oke, oke, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.